Oke, kita kali ini sudah bersama ownernya Akar Cafe, Mas Panji. Halo Mas Minan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ini berhubung Aku mau baca kemana sih Mas? jalan-jalan. Aduh, ini baca jalan-jalan apa baca nyantri? Jalan-jalan ngobrol santai Mas. Ngobrol santai. Oke. Sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Siap. Gimana Mas Minan? Namanya dari mana ini mau? Tadi dari rumah kan mau ke Akar, Oh, terus kok bosen ya di konten di Akar. Akhirnya siap. jalan-jalan aja di mob Siap. Masuk. sambil podcast. Sambil podcast. Kesibukan akhir-akhir ini apa Mas? Aku Ya, Aku akhir-akhir ini ya inilah Mas, apa tetap lah ya, proyek tetap jalan alhamdulillah. Kebetulan kan aku juga barusan bikin PT. Jadi bikin PT baru namanya PT Rakajati Indonesia. Ini di bidang konstruksi juga, sama kayak ahli tukang sama, cuma ini kan tak legalin sekalian jadi PT. Ya, kesibukan paling banyak sih ya di situ. Terus selain itu juga F&B juga jalan, Akar Coffee kebetulan juga ini lagi bangun buat cabang yang ketiga di jalur balap. jalur balap. Oh, kalau pernah Mas Minan sini udah tahu kan di Sudah tahu Mas. apa Ngadilwe itu loh Mas, Iya. buat balapan. Jadi di daerah situ aku buka cabang Ya. untuk Akar Coffee yang ketiga. Terus selain itu juga kesibukan yang lain mungkin karena ini hari-hari menjelang event kan, aku juga bikin event sama Mas Alvan Pantera. dari Pantera ya. Ya. Jadi itu eventnya tanggal 27 ini, tanggal 27 Februari bulan ini. Jadi mungkin itu juga memakan banyak waktu saya. Dan ini kan mungkin aku juga mau berangkat di hari Jumat besok itu Mas. Jadi memang ini fokusnya lebih ke arah situ sih. Fokus event dulu tuh. Ya, fokus event. Jadi hari-hari ini aku nata kerjaan yang di Kediri supaya nanti hari Jumatnya ketika aku tinggal itu nggak ada problem. Jadi kayak gitu. Lalu untuk PT itu sendiri apakah berdiri sendiri atau emang itu Kalau merubah yang sebelumnya? sebenarnya ahli tukang ini CV, udah CV. Cuma kalau di kalau proyek itu ada namanya legalitas. Jadi ada yang dibutuhkan harus minimal PT. Jadi kemarin ya aku mendirikan PT ini. Kalau namanya PT nggak bisa sendiri Mas, karena ada yang namanya komisaris, Ya. ada yang namanya direktur utama sama direktur. Jadi kayak gitu. Jadi masih sama bareng-bareng sama teman-teman sih. Cuma kalau buat direktur utamanya kebetulan saya sendiri gitu. Berarti untuk yang CV ahli tukang itu apakah masih tetap? Jadi Masih. ada dua gitu ya Mas? Ya, jadi cuma beda brand aja. Ibaratnya kalau ngomongin masalah marketing, ini apa, Indomaret itu nggak bakal rame kalau nggak ada Alfamart, ibaratnya kayak gitu. Jadi sama-sama, pasti kan mereka itu nggak bisa jauh gitu loh Mas. Iya. Misal Indomaret di timur jalan, pasti Alfa di barat jalan, ibaratnya kayak gitu. Aku belajar dari situ sih. Jadi ada dua brand dengan bidang yang sama, cuma pemiliknya juga sama, ibaratnya seperti itu. Gitu Mas Minan. Kalau Mas Minan sendiri ini kesibukannya apa? Ini masih kan saya Kuliah ya? kuliah semester 8 Mas udah. Ini Wow, semester kuliah itu enggak semester 6 udah selesai? ya enggak dong Mas. Oh 8 ya? 8. Oh alah. Itu sibuk-sibuknya skripsi Mas. Oh skripsi. Ya. Ambil jurusan apa? Jurusan hukum. Wow, ngeri. Jadi pengacara, notaris, Jadi pengusaha aja enak. nah itu
Tapi ya. Nanti kalau advokat perusahaan kan bisa, Ngubungi Mas Minan. nah itu bisa kerja di kantor sampean. Amin. Ya semoga bisa kolaborasi. Kan kita udah kenal, kalau kolaborasi kan penting ya. Memanfaatkan relasi. Benar. Saat ini kalau kita sendirian itu sulit, harus sering-sering kolaborasi Mas Minan. Lalu untuk bisnisnya F&B itu sendiri, Oh, mengenai Akar Cafe itu ya. berdiri tahun berapa Mas? Akar ya. Ya. Sebelum ada Akar itu aku udah punya kafe sebenarnya. Di mana, Namanya Mas? bukan Akar. Di Kediri juga. Cuma ini sih apa ya, awal-awal aku bikin kafe ini mungkin minim pengalaman. Jadi kayak kebetulan juga join juga. Jadi masih minim pengalaman. Aku juga kurang berhati-hati di situ. Ya akhirnya kafenya ini buyar. Terus sebelum buyar udah aku bikin Akar yang pertama kali itu di Wates. Di Wates itu tahun akhir 2019 aku mulai bangun. Grand openingnya Januari kalau nggak salah 2020. Saya ingatku sih gitu. Jadi Mas Fandi ini bisnis yang pertama ini Iya. kok F&B dulu apa yang mandor dulu? Oh, yang awal-awal aku merintis bisnis itu pertama kali ya di konstruksi itu Mas Minan. Jadi awalnya ceritanya itu aku dulu juga ikut kerja orang. Dari situ kebetulan aku ikut kerja orang itu di bidang sama-sama juga konstruksi, cuma bedanya itu konstruksi kubah masjid. Nah dari situ aku mulai banyak tawaran di luar untuk mengerjakan, ya mungkin kalau dulu itu kayak kanopi, pagar. Dari situ awalnya, dari situ terus merembet di bangunan, terus aku banyak belajar juga. Akhirnya sampai sekarang ini aku bikin brand. Awal itu Ahli Tukang, setelah itu Raka Jati. Jadi sebelum adanya Akar Coffee ini awal-awalnya ya aku di konstruksinan kayak gitu. Terus dulu bisa bikin kafe, bisa bikin Akar Coffee juga, linknya itu dari bangunan juga sih. Awalnya aku dulu ngerjain beberapa kafe juga, ada sekitar 5-6 kafe lah yang pernah aku kerjakan. Dari situ kan aku kenal barista ya. Ya. Dari itu kenal beberapa barista di kafe-kafe yang lagi tak kerjakan. Dari situ aku kenal owner kafe A, kafe B. Akhirnya aku diajarin. Nah akhirnya aku bikin kafe yang pertama kali itu. Setelah itu bikin Akar Coffee, dan alhamdulillah sekarang mau buka cabang yang ketiga gitu Mas Minan. Kalau mengenai proyek sendiri yang sedang berjalan di mana Mas? Saat Ini untuk Raka Jati, alhamdulillah ada 5 proyek. Kalau Ahli Tukang ada kurang lebih 4 ke 6 sih. Ya ini masih seputaran Kediri aja. Cuma ini mau ada proyek di Mojokerto sama di Madura. Wah, Di Madura. jauh banget Mas. Oh, alhamdulillah sih. Bikin menara masjid di Madura, di Sampang kalau nggak salah. Ini besok waktu mau berangkat ke GBT, nanti pulangnya sekalian aku survei ke Madura sana. Berangkatnya mampir Mojokerto, selesai event aku langsung ke Madura. Sekalian Mas. Sekalian, iya, mumpung keluar ya sekalian sama ngurusin proyek juga gitu. Nah, katanya mau proyek villa juga itu Mas. Oh ya, insya Allah doain aja. Jadi dari Pak Pandi, Ya, Pak Pandi punya maraton. Ini kan beliau ada tanah nih di daerah Batu di Malang. Kebetulan beliau itu tanahnya pengen dibangun villa.
masih antri, jadi masih proses gambar. Insya Allah nanti setelah lebaran kita udah start pengerjaan Mas Minan gitu. Nah ini bisnis Mas Fandi ini sudah banyak banget kok, punya channel YouTube juga ini Oh ternyata. ya bikin YouTube. bikin channel YouTube sama kayak Mas Minan. Gara-gara Mas Minan juga aku bikin channel YouTube. Hampir Channel, semua ya, hampir semua itu kayak hampir semuanya itu kayak punya channel YouTube ya teman-teman. Nah dari situ aku juga pengen, kebetulan juga waktu dalam satu hari ini juga banyak di bengkel di Mas Aris, dan ya aku tuh masih belajar lah Mas Minan, masih belajar ya. Aku pengen jadi kayak media yang apa ya, yang lebih kreatif sama edukatif, jadi lebih apa ya, ke arah yang bener lah. Ini media kayak mengulas prestasi buat tim-tim besar, Bukan di yang Jawa provokatif ya Timur. Mas. Ya insya Allah buat meluruskan yang Malah baik-baik buat aja. meluruskan. Ya jadi ini kan nanti kalau channel YouTube saya kan lebih ke podcast ya, podcast di Akar Coffee di Wates. Cuma kalau mungkin saya undang beberapa tim ini nggak bisa, ya akhirnya saya ke sana, nanti ada seksi Akaris jalan-jalan gitu. Nah kalau channelnya apa namanya Mas? Akaris.id. Akaris.id. Iya, Nah masih akar juga. harus berkaitan Oh, ya. ada akar. Lu Raka Jati itu akar kalau dibalik kan jadi Raka tuh Mas. Ya. Akhirnya jadi Raka Jati gitu. Bukan Raka Komang loh ya. Nanti Raka Komang. Nah ini berhubung sudah bahas bisnis, ini kan Mas Fandi juga punya 2 motor di Wijaya ya Mas. Ya 2 motor. Nah 2 motor 5 mesin. Dia kan mandor mesinnya 3, MX mesinnya 2. MX Akar sama Mandor ekstrim. Mandor Extreme. Ya. Nah ini denger-denger Oh, mau ada ada apa? laga ini Mas, motornya. Laga Revan. Revan. Dua-duanya kan Iya. ada laga Revannya Mas. Ya ada Revan. Insya Allah ya dalam waktu dekat dua-duanya juga mau ada Revan. Satunya ke Sentul. MX ya. Ya, satunya ya masih di Kediri sini aja. Cuma harapanku sih bisa apa ya, ada laga persahabatan loh ya, laga persahabatan sama tim-tim di Jawa Timur kan. Kalau Erik ini kan Jawa Timur kan. Iya. Jadi kayak Mandor Ekstrim ini kalau bisa ya nanti bisa bertemu dengan teman-teman mekanik tim-tim besar yang ada di Jawa Timur. Kita ada laga persahabatan lah, pengennya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong masalah laga Revan ini, Iya. persiapannya sejauh mana ini Mas sekarang? Untuk laga Revan yang mana nih? Yang Mandor ya? Mandor atau Ya MX? dua-duanya. Kalau yang Mandor ini kemarin kebetulan habis setting, Ya terus pembalapnya jatuh. Mas Imam Ganyong. Mas Imam Ganyong, iya. Kenapa itu Mas? Saya kurang tahu ya. Pastinya yang jelas ini motornya rusak. Cuma alhamdulillahnya Mas Imamnya nggak apa-apa. Ya. Masih bisa masih bisa buat naik balap motor. lagi lah ya. Terus coba pakai rangkanya Mas Pap nih, pinjem rangkanya Sakera. ya. Ya itu cuma nggak tahu ini laganya kapan. Yang jelas sambil benerin mandor, kalau sewaktu-waktu laganya berjalan kita sementara pakai rangkanya Sakera dulu. Cuma ini udah dibenerin kok sama Mas Ari, sudah dibawa ke tukang rangka kalau nggak salah. Terus untuk MX Akar Coffee sejauh ini persiapannya kita rubah spek Mas Minan. Gimana Mas? Akar ini kan di spek jarak 450 bener Ya. 400 meter 450 meter lah. Ini kita rubah spek karena
permintaan dari pihak sana itu jaraknya itu di 500 meter. Akhirnya kita rubah spek kemarin, beli blok, kalau nggak salah beli blok, beli naikkan cc juga, yang awalnya cc nya 300 lebih dikit, sekarang 350 kalau nggak salah. Terus juga ya rubah di jarak lebih panjang, kalau nggak salah kemarin juga rubah rasio. Rubah banyak ya mas ya? Kebetulan ya lumayan banyak sih, lumayan banyak perubahan untuk akar kopi ini sendiri. Kalau mandor juga mesin ada 3 spek, 7072, ada 7172, ada spek terbaru ini buat spek yang cc nya mendekati angka 300 karena kemarin waktu event di GBT, event drag bike Jatim ini, cc nya mandor itu masih kecil banget mas, pakai spek 7072, spek yang dibuat liaran. Gear pun juga sama, kita nggak ngerubah sama sekali. Intinya setelah laga Revan yang nggak jadi lepas itu, yang kedua iya, itu langsung ini sih, langsung ganti gear aja. Sorry, ganti apa, kalau buat regulasi balap itu tromel ya cuma ganti itu aja. Yang lain udah kayak spek waktu liaran, jadi pakai pengapian standar. Yang lain-lain sih pengapiannya udah bebas, kita pakai pengapian standar. cc juga ketemunya kalau nggak salah 280 kalau nggak salah. Nah itu kita alhamdulillah kok ya podium 3 gitu loh mas, gitu. Nah ini kan Mas Fandi ini gabung tim Wijaya sudah berapa bulan mas? Berapa bulan? Aku masuk di keluarga besar Wijaya Racing itu masih baru, kalau nggak salah sih di bulan Agustus, awal Agustus itu aku main ke bengkel, ketemu sama teman-teman Wijaya Racing, ketemu Mas Haris, Mas Kipli, Mas Wel dan teman-teman yang lain. Jadi kalau nggak salah ini masih sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan kurang lebih 6 bulan, setengah tahun ya mas ya. Nah ini kesannya setelah gabung ke tim Wijaya gimana mas, bisa diceritakan? Kesannya ya yang jelas keluarga besar Wijaya Racing ini welcome banget, jadi sama siapapun baik, saya diterima dengan baik di situ. Alhamdulillah semuanya ya sudah kayak keluarga gitu, langsung akrab sama semua orang yang ada di situ. Jadi kayak gitu, intinya sih sekarang sudah seperti keluarga sendiri, ibaratnya seperti itu mas Bina. Nah ini pertanyaan terakhir, harapan dari Mas Fandi sendiri buat tim Wijaya Racing kedepannya itu kayak gimana mas? Harapan buat Wijaya Racing ya? Iya. Harapannya sih ya semoga tambah sukses terus ya, buat Wijaya Racing terus bersaing di bidang otomotif, bawa nama baik Kediri terutamanya, ya kan? Karena kan tempatnya juga di Kediri, kayak gitu mas Binan. Udah itu aja mas. Siap. Oke. Terima kasih Mas Fandi. Thank you banget sudah diajak jalan-jalan. Lain kali jalan-jalan lagi mas. Siap. Oke, terima kasih.